Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore untuk tim dosen. Nama saya Eko Sulaiman dengan NPM 265222190 akan mempresentasikan laporan akhir studi independen bersertifikat Bangkit Akademi 2023 yang telah saya ikuti, yaitu untuk di program Machine Learning Path. Pertama-tama, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu program Bangkit Akademi. Bangkit Akademi merupakan program kesiapan karir yang didirikan oleh Google, Goto, dan Traveloka untuk memberikan mahasiswa Indonesia paparan langsung dengan praktisi industri dan juga untuk mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan yang relevan untuk karirnya. Pada program Bangkit Akademi sendiri, terdapat 3 pilihan jalur pembelajaran yang ditawarkan, yaitu pertama machine learning, kedua mobile development, dan ketiga ada cloud computing. Latar belakang diadakannya Bangkit Akademi sendiri adalah untuk mengatasi kekurangan talenta teknologi yang ada di Indonesia dan membantu mahasiswa di Indonesia untuk lebih mempersiapkan karir yang sukses di berbagai perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia maupun di dunia. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai program Machine Learning Path pada Bangkit Academy, karena pada Bangkit Academy ini saya mengikuti Machine Learning Path. Program Machine Learning Path sendiri meliputi pembelajaran individu dan proyek akhir dalam bentuk tim. Pada pembelajaran individu, setiap peserta akan mengikuti kelas dalam bentuk asinkronus, yaitu online melalui modul belajar di Decoding Academy dan juga di Coursera. Lalu peserta akan memperoleh sertifikasi kompetensi di setiap kelas di dalam Machine Learning Path Developer. Setelah mengikuti program ini, peserta juga akan dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi Global TensorFlow Developer dari Google yang dapat diambil setelah peserta selesai mengikuti kegiatan studi independen ini. Selanjutnya, saya akan membahas modul-modul yang dipelajari di dalam Bangkit Academy. Yang pertama yaitu ada modul pembelajaran dengan instruktur yang membahas mengenai technical skill, yaitu disebut ILT Tech. ILT Tech dengan kepanjangan Instructor Led Training for Technical Skill, membahas dan mengajarkan topik meliputi Introduction to Python and GitHub, Data Analytics, Introduction to Machine Learning, Introduction to Unsupervised Learning and Neural Network, Advanced Technique in Deep Learning with TensorFlow, Model Deployment with TensorFlow, dan TensorFlow Developer Certification Preparation. Untuk modul ini juga materinya diajarkan sesuai dengan learning path yang diambil oleh masing-masing peserta. Lalu selanjutnya ada modul yang membahas tentang soft skill. Materi yang diajarkan pada sesi ILT ini berkaitan erat dengan pengembangan soft skill yang akan membantu peserta dalam menjalankan kehidupan di kuliah maupun di bidang profesional. Contoh yang diajarkan yaitu materinya meliputi manajemen waktu, manajemen proyek, bagaimana cara memiliki growth mindset, public communication, dan juga tentang personal branding. Lalu yang terakhir, ada juga modul yang mengajarkan peserta Bangkit Akademi untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Materi yang diajarkan pada modul ini meliputi spoken correspondence, expressing opinions, dan juga business presentation. Setelah membahas modul-modul yang telah dipelajari di Bangkit Akademi, di sini saya akan membahas mengenai capstone project yang telah saya kerjakan di Bangkit Akademi 2023. Capstone project saya bernama Aromaloka. Aromaloka sendiri merupakan aplikasi rekomendasi parfum berbasis kecerdasan buatan atau AI yang memberikan rekomendasi parfum lokal atau UMKM yang dipersonalize berdasarkan preferensi aroma dan pilihan parfum dari pengguna. Aplikasi ini menggunakan algoritma machine learning untuk menganalisis data pengguna seperti preferensi aroma untuk membuat profil aroma yang dipersonalize untuk setiap penggunanya. Latar belakang dari proyek Aromaloka sendiri adalah kami sebagai kelompok yang membuat proyek ini ingin mengatasi kurangnya media dan platform bagi bisnis parfum lokal yang sedang berkembang di Indonesia, serta juga kami ingin menjadikan Aromaloka sebagai solusi untuk memberdayakan bisnis dan market parfum lokal di Indonesia. Selanjutnya, penerapan machine learning pada proyek Aromaloka sendiri adalah
Dalam proyek ini, saya dengan anggota machine learning yang lain membuat dataset kami dengan mengumpulkan secara manual 332 varian parfum dari 91 merek parfum lokal di Indonesia melalui berbagai situs e-commerce dan juga media sosial. Kami juga mengumpulkan informasi mengenai konsentrasi parfum, rank parfum, jenis kelamin parfum, ukuran parfum, harga dan notes parfum, dan juga harga untuk per mili dari tiap varian dan per merek. Lalu selanjutnya, setelah mengumpulkan data dan membersihkan data, kami juga membangun model dengan TensorFlow dan Scikit-learn menggunakan metode Content-Based Recommendation sehingga dapat memungkinkan sistem untuk menganalisis dan memahami fitur parfum untuk memberikan rekomendasi yang personalized berdasarkan preferensi pengguna untuk notes, jenis kelamin, dan konsentrasi parfum, dan juga kesamaan antara parfum-parfum lainnya. Di slide sebelumnya dapat juga dilihat mock-up dari aplikasi Aromaloka sendiri di sebelah kanan. Selanjutnya, saya juga akan membahas relevansi program Machine Learning Path dari Bangkit Academy dengan perkuliahan di Fasilkom. Seperti yang kita tahu, program Machine Learning yang ditawarkan oleh Bangkit Academy sendiri merupakan program yang mengembangkan talenta teknologi di Indonesia melalui pelatihan intensif dari ahli industri yang berhubungan dengan data science dan machine learning. Program ini menurut saya diberikan selaras dengan kompetensi jurusan Sistem Informasi dan Ilmu Komputer di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dikarenakan pembelajaran dan pelatihan yang diberikan berfokus kepada bidang data analytics, data science, dan juga machine learning. Adapun beberapa pembelajaran di Learning Path Machine Learning sendiri juga menurut saya sangat selaras dengan beberapa mata kuliah di Fasilkom. Di antaranya adalah dapat dilihat di slide ini, yaitu untuk mata kuliah statistika dan probabilitas, serta juga mata kuliah aljabar linear ini sangat membantu saya dalam pembelajaran Bangkit untuk modul Mathematics for Machine Learning dan juga Machine Learning Specialization. Lalu untuk mata kuliah KASDD atau Kecerdasan Artifisial dan Sains Data Dasar, ini juga sangat selaras dengan modul Google IT Automation, Machine Learning Specialization, dan juga Deep Learning Specialization dari Bangkit. Selanjutnya juga terdapat mata kuliah basis data yang sangat selaras dengan modul Google Data Analytics dari Bangkit. Dan yang terakhir juga terdapat mata kuliah Manajemen Proyek TI yang menurut saya sangat membantu kami dalam pengerjaan capstone project, di mana dalam pengerjaan capstone project sendiri terdapat timeline yang harus dipenuhi oleh setiap kelompok, di mana di timeline yang sangat singkat itu kami harus memanage proyek dengan sangat baik. Selanjutnya, saya akan membahas lesson learn yang telah saya dapat selama saya mengikuti program Bangkit di semester 6 ini. Pertama, yaitu mengenai berhubungan dengan pengembangan aplikasi, saya merasa saya telah mempelajari proses pengembangan aplikasi dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan desain, pengkodean, dan implementasi aplikasi recommender sistem parfum lokal dengan menggabungkan ilmu dari masing-masing learning path, yaitu dari cloud computing, Android development, dan juga dari machine learning sendiri. Lalu kedua, saya juga jadi lebih memahami pembuatan machine learning model dan melakukan training dan membangun sistem rekomendasi dengan menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi parfum lokal berdasarkan preferensi pengguna. Lalu yang ketiga, saya juga sangat belajar mengenai kolaborasi tim, di mana saya telah mengembangkan kemampuan bekerja sama dengan anggota tim lainnya di capstone project saya, berbagi tugas dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama dari kelompok kami, sehingga capstone project kelompok kami, yaitu Aromaloka, bisa selesai dengan tepat waktu. Lalu yang terakhir, saya juga merasa saya telah mengembangkan keterampilan presentasi dan komunikasi baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa Inggris yang mencakup kemampuan juga untuk menjelaskan konsep menjawab pertanyaan dan juga menyampaikan informasi dengan jelas. Dan yang terakhir, saran dari saya untuk program Bangkit Academy sendiri, yaitu pertama, saya berharap Bangkit Academy dapat menyediakan akses ke sumber daya dan konten pembelajaran berkelanjutan setelah program ini selesai. Karena sepengetahuan saya,
Setelah program ini selesai dan peserta-peserta sudah lulus dari program Bangkit, akan terdapat waktu yang telah ditentukan dari panitia Bangkit untuk mengakses course di Coursera, sehingga setelah beberapa waktu yang telah ditentukan tersebut, peserta Bangkit tidak akan bisa lagi untuk mereview materi dari Coursera-nya. Lalu saran yang kedua menurut saya adalah agar Bangkit Academy dapat menyeleksi peserta dengan penyebaran learning path yang lebih merata, sehingga pada saat pembentukan capstone project tidak ada lagi kesenjangan komposisi anggota tim yang terlalu jauh antara masing-masing learning path. Sekian dari saya, sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.